Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Selanjutnya Imam Khatib berwasiat kepada diri Khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus-menerus untuk meningkatkan takwa dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah semampu kita dan menghindarkan seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib baru saja menyampaikan tentang sebuah ayat surat yang insya Allah kita semua hafal, menjadi ayat favorit khususnya dalam beberapa sholat, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini sendiri menjawab berbagai macam permasalahan yang ada di umat saat ini. Setidaknya ada 3 permasalahan umat yang secara gamblang sudah dibahas dalam surat Al-Ikhlas ini. Suratnya pendek, tetapi sangat bermakna. Lao Tse, seorang tokoh Cina, ditanya oleh jamaahnya, "Ya guru, sesungguhnya siapa yang membuat seluruh alam semesta yang demikian dahsyat ini? Sesungguhnya siapa yang menghidupkan kita dan mematikan kita?" Seorang tokoh agama Lao Tse ini ada di China. Mendapat pertanyaan itu, dia menjawab bahwa yang membuat alam semesta ini adalah Tuhan. Lalu muridnya bertanya lagi, "Siapa nama Tuhan itu ya guru?" Lalu Lao Tse tidak bisa menjawab siapa nama guru itu, siapa nama Tuhan itu. Beberapa abad kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada yang mengatakan bahwa salah satu makamnya di Guangzhou di Cina. Itu Robin Hood-nya Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang dipesankan oleh Rasulullah? Ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, nama Tuhan itu adalah Allah. Maka orang-orang Cina tahu bahwa sekarang ini yang namanya Tuhan itu namanya Allah. Hanya dalam satu ayat tersebut orang-orang bisa tahu bahwa yang namanya Tuhan itu Allah. Karen Armstrong pernah menulis sejarah tentang buku History of God, sejarah Tuhan. Namun di situ dikatakan bahwa semua Tuhan yang memiliki sejarah itu bukan Tuhan. Apakah dia dilahirkan, apakah dia diciptakan, apakah dia memiliki tahun penciptaan, maka yang disebut sebagai Tuhan atau yang memiliki sejarah itu sebetulnya bukan Tuhan. Di sini kita tahu bahwa saat ini isu yang menerpa diri kita juga banyak, bahwa Islam itu sebagai agama yang tidak Pancasilais. Ini kita banyak dibentur-benturkan seperti itu. Padahal tim BPUPKI yang menyuruh atau menyusun 9 orang
untuk menyusun Pancasila, jelas-jelas sudah mengatakan bahwa ayat pertama dari Pancasila adalah Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa tahu bahwa banyak agama yang memiliki Tuhan, tetapi banyak yang tidak tahu berapa yang memiliki hanya satu Tuhan. Bapak-bapak, masyarul muslimin rahimakumullah, sehingga ini menjawab dua permasalahan hanya dengan satu ayat. Nanti yang ketiga ada, tapi akan kita sampaikan di akhir ayat. Tanggal 10 Desember 2019, Sekretaris Utama BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Insinyur Hermansyah, pernah mengatakan di sebuah forum resmi di Institut Pertanian Bogor, bahwa di bulan Desember ini, kita hari ini memasuki bulan Desember, ini menurut beliau adalah ulang tahunnya bencana. Mungkin sedikit lucu perkataan ini, tetapi mungkin mereka mengatakan seperti itu bukan tanpa dasar. Karena BNPB sebagai Badan Nasional Penanggulangan Bencana mesti memiliki data yang lengkap mengenai bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Bahkan bencana-bencana di bulan Desember itu unik, karena banyak yang baru diketemukan yang tidak ditemukan di bulan-bulan lain. Sebutlah saja tsunami Aceh yang terjadi di bulan Desember tahun 2014. Kemudian liquefaction di Banjarnegara juga terjadi di bulan Desember. Dulu orang tidak pernah berpikir bagaimana air laut sedemikian besar bisa masuk ke darat, dan dulu orang juga tidak pernah berpikir bagaimana yang namanya tanah itu bisa menggulung seperti ombak. Dan itu terjadi di bulan Desember di Banjarnegara. Kemudian yang terakhir juga tsunami Banten kemarin juga terjadi ketika ada orang manggung diterjang tsunami juga di bulan Desember. Yang terakhir adalah Semeru, Tangkuban Perahu, dan terakhir adalah gempa NTT. Semua terjadi di bulan Desember. Kalau kita di dalam dunia teknik, biasanya ini semua adalah efek. Tetapi kalau kita membuat sebuah diagram cause and effect, berarti ada penyebabnya. Insya Allah hari ini kita akan berbicara bagaimana Quran memberikan status bencana dalam 3 kategori. Status bencana yang pertama, bahwa Quran mengatakan bencana itu adalah sebuah takdir. Yang kedua, Quran memberikan status bencana itu adalah sebagai sebuah bentuk kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, Quran memberikan status bencana itu adalah sebagai teguran atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Uniknya Bapak-bapak, ketika Quran mengatakan bahwa status bencana sebagai takdir, itu hanya memiliki satu diksi, memiliki satu ayat. Ketika mengatakan bahwa bencana adalah sebagai bentuk kasih sayang, itu pun juga hanya ditorehkan satu ayat. Tetapi ketika menyebutkan tentang teguran, Imam Tabari mengatakan ada 41 ayat. Tetapi diringkas oleh Ibnu Katsir menjadi 4 ayat. Karena 41 tadi termasuk azab-azab kepada kaum-kaum terdahulu. Tetapi Ibnu Katsir mengatakan 4 ayat itu yang mungkin dan berpotensi terjadi saat ini juga. Mari kita lihat satu persatu. Ketika Quran mengatakan bahwa bencana itu adalah sebagai sebuah takdir, itu ada di dalam surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada suatu bencana yang menimpa bumi. Wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabarhaha. Dan tidak pula menimpa pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Artinya sudah ditakdirkan. Tetapi diksi yang ada di dalam ayat ini tidak menyebutkan bencana apa
yang sudah ditakdirkan. Mungkin ini untuk melakukan atau dalam rangka agar kita tidak mudah menjudgment bencana ini karena ulah manusia. Karena nanti ketika menyebutkan bencana ini sebagai sebuah hukuman, itu akan disebutkan detail dan jenis bencananya apa. Baik, sebagai takdir. Yang kedua adalah sebagai bentuk kasih sayang, dan ini seperti kita sebutkan hanya ada satu ayat juga, yaitu Al-Baqarah 155, dan ini sudah cukup populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, ya, wal anfus wa samarat, wa basyir sobirin, dan buah-buahan. Jadi ini adalah untuk menaikkan grade. Dan hebatnya di dalam ayat ini pun tidak disebutkan jenis bencananya. Nah, yang menarik adalah yang ketiga. Ketika bencana ini disebut oleh Quran sebagai teguran atau siksa. Ibnu Katsir mengatakan yang pertama adalah dasarnya dalam Al-Ankabut ayat 40. Fakulan akhasna bizambih. Ya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazat husaiha. Nah ini. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Perlu di-highlight karena dosanya. Maka di antara mereka ada yang ditimpakan kepadanya hujan batu kerikil, ya. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Nah, ini yang paling penting. Wa minhum man khasafna bihil ard. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Itu efeknya, ya. Wa minhum man aqraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang perlu kita highlight tadi di sini, ketika orang itu melakukan dosa, maka salah satu hukuman teguran dari Allah Subhanahu wa taala adalah membenamkan ke bumi. Membenamkan ke bumi itu bisa saja dalam bentuk liquefaction, bisa dalam bentuk tanah longsor, ya, macam-macam. Kemudian wa minhum man aqraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Tenggelam itu bisa berarti banjir, bisa berarti tsunami, dan lain sebagainya. Maka kita harus berintrospeksi ketika ada kejadian-kejadian tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa teguran Allah itu karena perbuatan tangan manusia. Dalilnya adalah surat Ar-Rum ayat 41. Bima kasabat aidin nas, yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ya. Perbuatan tangan manusia itu apa? Bisa saja dia KTBLC, bisa saja dia tanda tangan yang merugikan umat, merugikan ulama, merugikan masyarakat, ya, HPH tanda tangan itu merugikan, ya. Tambang-tambang yang tadinya mestinya Indonesia dapat berapa puluh persen, akhirnya hanya dapat berapa belas persen misalnya. Karena Imam Syafi'i sendiri pernah memberikan sebuah fatwa bahwa ketika bapak-bapak menemukan sebuah tambang, misalkan kita ngeduk sumur di rumah, ternyata dalamnya ada crude oilnya, ada minyak buminya. Maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada pemerintah. Lalu bagaimana bagi hasilnya? Imam Syafi'i mengatakan bagi hasilnya 60-40. 60% adalah untuk pemerintah, 40% adalah untuk yang menemukan. Mengapa demikian? Karena pemerintah itu harus mengurusi amdalnya, harus mengurusi aksesnya nanti kalau ada keluar masuk truk gitu ya, mengambil minyak itu gitu kan.
Jadi pemerintah memiliki dana yang dibutuhkan untuk itu. Saat itu pun sudah dibagi. Ya kalaupun seandainya tambang-tambang di Indonesia ini juga bisa 60-40 gitu ya sudah lumayan. Kita dapat 60% kan, kalau kita mau mengikuti Islam. Nah itu adalah salah satu contoh tangan manusia, ya itu juga akan mendapatkan teguran kalau salah-salah tanda tangan, salah-salah macam-macam ya, decision dan lain sebagainya ya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa itu firman Allah atau itu sunnah dari Rasulullah sendiri. Dasarnya adalah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin fi minallah wa ma asabaka min sayatin fa min nafsik. Ya. Artinya apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja yang bencana menimpamu maka itu dari kesalahanmu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasul. Kami ini sudah mengutus rasul gitu, untuk memberikan attention, untuk memberikan ilmu, untuk memberikan informasi mana yang halal, mana yang haram dan lain sebagainya. Ya. Makanya kalau seandainya kita tidak mengikuti sunnah, kita tidak mengikuti ini, maka ada bencana juga. Yang tadinya mestinya halal menjadi haram, atau haram menjadi halal gitu ya. Atau yang tadinya undang-undang yang dipakai harus mengikuti kaidah-kaidah yang syar'i, akhirnya malah justru menggunakan kaidah-kaidah yang tidak syar'i gitu ya. Ini kan kadang-kadang kita sering membolak-balikkan kondisi seperti itu ya. Belandanya sudah kita usir tapi hukumnya masih kita pakai. Ini memang kondisi-kondisi yang memang harus terus kita usahakan untuk mensyar'ikan minimal kitab-kitab undang-undang hukum pidana. Karena ini ada sanksinya juga ya. Makanya kita bangsa Indonesia harus introspeksi. Nah, kemudian yang keempat, karena tadi ada 4 yang disebut Ibnu Katsir ya. Itu ada di dalam surat Maryam ayat 90, 91, 92 dan itu relevan dengan bulan ini. Apa itu ayat 90-nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tagadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir saja langit pecah karena ucapan itu. Wantasyakul ardu, dan bumi-bumi terbelah. Ya kan? Watakhirul jibalul hada, dan gunung-gunung runtuh, letusan di mana-mana. Ucapan apa itu? Di ayat 91-nya disebutkan, Anda'awu lirahmani walada, karena mereka mendakwahkan, karena mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Pemurah itu memiliki anak. Ya. Dan itu terjadi kapan, Pak? Mungkin nanti malam di start. Makanya itu kita harus berhati-hati menghadapi hal seperti ini ya, karena dengan bulan ini sepertinya tidak hanya yang disebut sebagai bulan ulang tahunnya musibah, tetapi juga menjadi bulan akidah bagi umat Islam secara tidak langsung. Ya. Nah, Masrul muslimin rahimakumullah, zaman fitnah memang luar biasa mengganggu kita. Ya. Bagaimanapun juga, dan para ulama pun juga pernah mengalami zaman fitnah yang sama. Zaman fitnah ini luar biasa akan mengganggu kita, seperti kita menggenggam bara. Ketika kita pegang panas, tapi ketika kita lepas, akidah itu lepas. Ini luar biasa susahnya di zaman ini. Tetapi paling tidak Rasulullah memberikan sedikit 6 nasihat ya kepada Abdullah bin Amr. Ini ada di dalam hadis Ibnu Majah nomor 4343. Abdullah bin Amr mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana dan apa yang harus kami lakukan ketika kami memasuki zaman fitnah?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Baina manahnu haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza karal fitnah." Nih, perintah Rasulullah ketika menghadapi zaman fitnah. Yang pertama ada 6 hal. Yang pertama secara singkat, ilzam baitak.
banyak-banyaklah di rumah. Di zaman fitnah, di luar sana itu lebih berbahaya. Kepada anak-anak kita, hati-hati. Di luar sana lebih berbahaya. Sekarang dalam rumah saja berbahaya. Di luar dengan adanya internet ya. Apalagi di luar rumah. Itu luar biasa berbahaya. Maka hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua, amlik alaika lisan, jaga lisan. Ya. Hati-hati. Sekarang ulama saja ngomong baik-baik bisa dijemput. Apalagi yang kita nggak benar ngomong. Ya. Yang ketiga adalah wahud bi mata'arif. Lakukan amar ma'ruf pada level yang paling rendah. Apa itu? Dengan hati. Karena seperti disebutkan Rasulullah, ketika ada kemungkaran, lakukan 3 hal. Baik dengan tanganmu, kalau nggak bisa dengan lisan. Kasih kajian dan lain sebagainya, kita tenangkan umat. Kalau nggak bisa juga, ya sudah. Pakai hati dan sesungguhnya itu selama-lamanya iman. Terpaksa itu harus kita lakukan pada zaman fitnah seperti sekarang ini. Kemudian yang keempat, wada bima tungkar, janganlah bermaksiat, janganlah membuat kemungkaran. Ya. Yang baik-baik saja bisa masalah, apalagi yang ketahuan bermaksiat, kemungkaran. Kemudian yang kelima, wamur bi khasitan nafsihi. Perbaiki diri. Mudah mumpung di rumah, perbaiki diri, perbaiki anak-anak kita. Siapa tahu fitnah ini tidak akan selesai di zaman kita. Tapi mungkin di zaman anak kita, mungkin di zaman cucu kita. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kelak akan hancur benteng Konstantinopel oleh sebuah pasukan, yang mana itu pasukannya adalah pasukan terbaik yang pernah ada dan pemimpinnya adalah pemimpin yang pernah ada. Mendengar hal tersebut, semua sahabat ingin ke Konstantin, ke Istanbul. Yang pertama melakukan adalah Yazid bin Muawiyah. Gitu-gitu, Yazid bin Muawiyah itu adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan titel tersebut, tapi gagal. Kemudian Harun al-Rasyid maju, gagal juga. Kemudian yang ketiga adalah Sultan Mehmed I, bapaknya Al-Fatih, gagal juga. Tetapi yang keempat adalah Sultan Al-Fatih, akhirnya beliau, Sultan ke-7, akhirnya beliau berhasil menaklukkan benteng tersebut. Jadi kalau bukan kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita gitu ya, sibuk perbaiki diri. Dan yang keenam, yang terakhir adalah wada amrul ab, tinggalkan jabatan publik. Ada seorang sahabat menanyakan, apa jabatan publik? Mungkin kapan-kapan kita akan sampaikan apa itu yang jabatan publik, ya. Karena memang ada beberapa hal yang kurang berkenan ketika disebutkan 3 jabatan publik ini. Ya. Jadi sebaiknya saya skip dulu, karena saya ingin menjaga amlik alaika lisan tadi. Kita akan menjaga lisan dulu. Ya. Mungkin benar, tetapi belum tentu ada orang yang menyukai. Gitu ya. Karena keterkaitan adalah dengan profesi. Kemudian yang kedua, apa sih ciri masuk zaman fitnah? Rasulullah mengatakan, qatma rojak uduhu. Banyak orang yang melalaikan janji. Yang kedua adalah wakhofat amanatuhum. Orang-orang mulai sedikit yang menunaikan amanahnya. Dan Rasulullah mengatakan, yakinlah kalau kalian menjumpai 2 hal itu, dari atas, dari eselon 1 sampai yang eselon paling rendah, maka pastikan itu adalah zaman fitnah. Kalian sudah masuk ke dalam zaman fitnah. Maka list yang 6 tadi harus kita amati dan harus kita jalankan. Ya. Insya Allah kita semua bisa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita dijaga juga oleh keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, untuk bisa menghadapi zaman demi zaman yang kita alami sekarang ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
hal ini tidak mudah bagi kita. Kita hadapi bulan demi bulan, masa demi masa, ya. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang masih beragama, mohon maaf, bukan Islam, kita hormati dengan cara-cara dan toleransi yang sudah diberikan batasan oleh Islam. Islam sudah jelas sekali memberikan batasan dalam lakum dinukum waliyadin, ya, untukmu agamamu, untukku agama. Jadi ketika kita bertoleransi itu bukan mencampuri, tapi justru tidak mencampuri. Disitulah prinsip dari Islam memberikan batasan-batasan. Ya, kalau sampai ada yang sholawatan di dalam gereja, pertanyaannya satu, apa tidak ada tempat lagi untuk bersolawat? Maka kita harus selalu meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Ya. Sekarang ini Bapak-bapak pelajari 3 hal minimal. Yang pertama adalah tentang akidah, yang kedua adalah tentang halal dan haram, ya. Yang ketiga adalah tentang sirah nabawiyah. Ada bocoran bahwa kalau seorang khotib membawakan 3 hal ini, itu biasanya nggak lama. Ya mungkin Bapak bisa menceritakan. Karena apa? 3 hal inilah yang menjadi benchmark kekuatan umat Islam. Ketika kita bisa mempelajari akidah, itu banyak yang tidak suka dengan akidah. Ya, banyak yang tidak suka umat Islam untuk mempelajari akidah. Karena ini adalah sesuatu yang bisa memantapkan jiwa. Ya. Makanya tidak ada seorang pemimpin di semua negara pun ketika ditinggal seorang jajahan diserahkan kepada ulama, nggak ada. Semuanya diserahkan kepada nasionalis. Kita lihat di Turki diserahkan kepada Atatürk, di Indonesia diserahkan kepada Pak Karno. Padahal ada Haji Agus Salim, ada macam-macam, ya, Hoshchakar Aminoto dan lain sebagainya, Muhammad Hatta, tapi tetap diserahkannya adalah kepada nasionalis. Karena orang yang memegang akidah kuat itu susah diatur. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelajari dari halal dan haram. Karena dengan mengetahui halal dan haram susah juga dibelokkan. Yang ketiga, pelajari sirah nabawiyah. Karena dengan mempelajari sirah nabawiyah, apapun jabatan kita punya benchmarknya Rasulullah. Jadi anak buah, bagaimana dulu Rasulullah ketika menjadi anak buahnya Khadijah. Ketika menjadi atasan, bagaimana ketika Rasulullah memimpin Madinah. Ketika menjadi seorang ayah, bagaimana Rasulullah bersikap kepada Hasan dan Husain. Ketika menjadi seorang anak, bagaimana kesolehan Rasulullah kepada ibu bapaknya. Semuanya ada benchmarknya, dan ini ditakuti, Pak. Kondisi seperti ini. Ketika semua ada benchmarknya, maka akan lebih mudah mengkomparkannya dengan kondisi yang ada saat ini. Insya Allah kita akan selalu diberikan ketabahan, insya Allah kita akan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga-keluarga kita juga akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendukung bapak-bapaknya, mendukung suami-suaminya dalam berikhtiar mencari rezeki yang ada. Karena sekarang mencari rezeki juga luar biasa, butuh effort yang luar biasa, yang hebat. Dan juga jagalah keluarga, ya, jagalah keluarga kita semua, jagalah orang tua kita, ya. Intinya adalah jangan kita lalai dan jangan kita lupa terhadap orang tua, ya. Kalau yang belum telepon orang tuanya, telepon segera. Ya, kita bukan mengucapkan hari ibu, tetapi kita selalu mengingatkan agar bagaimana akidah di zaman-zaman saat ini harus kita pupuk, kita saling kerjasama dengan sesama kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong umat ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal kalau kita belum bisa membela sunnah-sunnahnya, paling tidak kita meninggal dalam kondisi yang Islam. Innallaha wa malaikatahu yusluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minah al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jagalah orang tua kami, jagalah guru-guru kami, jagalah atasan-atasan kami, dan jagalah orang-orang yang berjasa kepada kami.
Ya Allah ya Tuhan kami, jagalah mereka dari dosa-dosa besar. Jagalah kami dari dosa-dosa besar. Jagalah kami dari harta-harta yang haram. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa ini bangsa yang Engkau ridhoi. Kuatkanlah tali-tali simpul kami. Kuatkanlah ukhuwah dan silaturahim kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh dan sederhana, yang tegas, bijak, dan tawadu, sebagaimana Engkau utus Khulafaur Rasyidin. Rabbana la tu'akhizna in syi'na aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la quwwata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.